Saatnya kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Toli-Toli dengan Kejaksaan Negeri Buol, dengan topik optimalisasi arahan Jaksa Agung pada Rakornas Forkopimda tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia kita bersama dalam Jaksa Menyapa. Dan saat ini kami berada langsung di Kota Berkah Buol, tepatnya di ruangan Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Buol, maksud kami Buol, Bapak langsung bersama dengan Bapak Kajari, Bapak Lutfi Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Pak Lutfi. Baik, pendengar, sesuai dengan topik Jaksa Menyapa kita di pagi hari ini, yakni optimalisasi arahan Jaksa Agung pada Rakornas Forkopimda tahun 2023. Ini tentu kita ingin mengupas lebih jauh apa yang menjadi arahan dari Jaksa Agung untuk semua kejaksaan, baik mulai dari jaksa tinggi maupun kejaksaan di daerah. Baik, langsung ke Pak Lutfi Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kajari Kabupaten Buol, dalam hal melakukan optimalisasi arahan Jaksa Agung pada Rakornas Forkopimda tahun 2023. Apa yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol? Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parimo. Alhamdulillah kami di Kejaksaan Negeri Buol pada tanggal 17 Januari 2023 kita mengikuti rapat Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor. Dan adapun materi atau tema yang diangkat di dalam Rakornas Forkopimda itu adalah terkait dengan upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Nah, ketika Pak Jaksa Agung memberikan arahan kepada jajaran kejaksaan, baik itu para kepala kejaksaan tinggi maupun para kepala kejaksaan negeri, ini Jaksa Agung berharap agar jajaran di daerah mulai dari Kejati, Kejaksaan Negeri ini bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda. Ya, dalam hal ini pemerintah daerah dan instansi yang terkait, ya, terkait dengan kita melakukan pengamanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak inflasi daerah. Ya, jadi sinergitas kejaksaan dengan pemerintah daerah ini merupakan suatu kunci keberhasilan, ya, dalam hal kita mewujudkan adanya pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dan ini pun pengamanan yang harus kita laksanakan ini dalam hal agar menarik investasi, dan tentunya dampak daripada investasi dan pengamanan pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak kepada mungkin peningkatan PAD kita, di mana kita tahu bahwa mungkin barangkali PAD di Kabupaten Buol ini cukup dirasakan masih rendah, dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin demikian, Pak. Iya. Menindaklanjuti daripada arahan Jaksa Agung
dalam hal melakukan sinergitas dengan pemerintah daerah, khususnya jajaran Forkopimda yang ada khususnya di Kabupaten Buol. Ini bagaimana sinergitas antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol dengan pemerintah daerah di Kabupaten Buol sendiri? Ya, baik. Jadi tindak lanjutnya adalah kita di sini melakukan tindakan-tindakan antisipatif, ya, dalam hal pencegahan terkait dengan serapan anggaran yang tinggi, ya, serapan anggaran baik itu dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan keuangan desa. Nah, semestinya ya di dalam tindakan kita ini antisipasi pencegahan hal-hal yang mungkin adanya suatu penyimpangan dalam penyerapan anggaran, ya, kita ada suatu instrumen, ya, namanya bidang datun, ya, Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini kita melakukan pendampingan, ya, pendampingan, dan di mana pendampingan itu bentuknya adalah kita memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum, ya, untuk dalam hal, ya, ini supaya tidak ada terjadi suatu yang mengarah kepada indikasi penyimpangan yang nantinya mengarah ke tindak pidana korupsi. Tapi itu sudah dilakukan atau belum, Pak? Kita dalam hal ini, ya, sebagaimana landasan kita di dalam regulasi kejaksaan, ya, Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021, memang ada suatu kewajiban, ya, bagi kita untuk melakukan pendampingan, ya, pendampingan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini kan terkait juga dengan kita ada bersifat pencegahan atau early warning, ya, deteksi dini, ya, agar supaya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, ya, terutama di desa-desa, nah itu, ya, nantinya itu kita ketika ada laporan, ya, kemarin itu kita ada dapatkan laporan dari masyarakat desa Diat, ya, terkait ini adanya dugaan, ya, di mana kepala desa itu, ya, menggunakan atau menyimpangi dana APBD desa, ya, di tahun anggaran 2021 dan 2022. Nah, ini kita bersinergi dan berkolaborasi dengan APIP, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Buol, ya, jadi kita serahkan dulu. Nah, terkait tadi ini kita melaksanakan instruksi dari pimpinan kita Pak Jaksa Agung di dalam arahan beliau di Rakornas Forkopimda, bahwa ya kita dihimbau untuk tidak menjadikan objek kepala desa itu menjadi objek pemeriksaan, ya. Nah, itulah fungsinya. Kita juga sudah melaksanakan kerjasama atau MOU dengan APIP, Inspektorat Kabupaten Buol, sehingga laporan dari Desa Diat ini terlebih dahulu kita serahkan ke APIP, ya, untuk dilakukan investigasi, dan hasilnya, ya, insya Allah bahwa masalah tersebut clear, tidak dan belum ditemukan adanya unsur mensrea, ya, mensrea atau unsur sengaja yang mengarah, ya, adanya suatu kejahatan dalam hal penyimpangan dana desa. Demikian, Pak. Brigjer, dimanapun Anda berada, pembahasan kita di pagi hari ini dalam Jaksa Menyapa mengenai optimalisasi arahan Jaksa Agung pada Rakornas Forkopimda tahun 2023 bersama
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ini semakin menarik. Tapi tentunya juga kami memberikan kesempatan bagi pendengar yang ingin memberikan saran maupun tanggapan di line telepon 0821 8755 6953. Sekali lagi bagi pendengar yang ingin memberikan arahan, saran maupun pendapatnya, silakan di nomor 0821 8755 6953. Dengan narasumber kami, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, kita kembali bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dalam hal Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam hal pengelolaan anggaran dana desa, ini tentu sebelumnya wajib bagi pemerintah daerah itu untuk melakukan permohonan kepada kejaksaan. Apakah ini sudah dilakukan atau belum, Pak? Ya, betul. Jadi kita ada suatu MOU atau kerjasama ya yang kita laksanakan. Kemudian nanti tindak lanjutnya ketika ada permasalahan hukum, ya mungkin nanti kita kalau ini terkait dengan bantuan hukum, kita akan menerbitkan suatu SKK, surat kuasa khusus ya, di mana kita mendampingi pemerintah, BUMN dan BUMD untuk menjadi jaksa pengacara negara, ya melakukan tindakan litigasi di pengadilan, ya. Nah, kalau ini tindakan non litigasi yang kita lakukan, ya kita akan memberikan suatu pendapat hukum atau legal opinion, ya. Nah, tentunya ya pendampingan hukum yang diberikan kepada jaksa pengacara negara ini, ya ini dapat kita laksanakan ya apabila ya adanya permohonan, ya. Jadi adanya permohonan dulu, ya adanya permohonan, ya ini yang kita terima, ya. Jadi mungkin ini juga jangan salah kaprah, ya, dari mungkin pemerintah daerah memberikan kita suatu tindakan, ya ini seolah-olah kita ini Forkopimda ini, ya ini kan kita kan ada mekanisme, Pak, mekanisme ya bahwa permohonan itu nanti kita lakukan suatu kajian atau telaahan apakah ini kita akan melakukan tindakan litigasi atau tindakan non litigasi, ya kan? Nah, kalau misalnya tindakan non litigasi, misalnya ini ada TGR, ya. TGR ini kan sebenarnya ini domainnya APIP, ya, domainnya inspektorat, ya. TGR itu adalah tuntut ganti rugi, ya, di mana ada suatu temuan di lapangan adanya penyimpangan keuangan daerah. Nah, jadi APIP bertindak ini melakukan penyelesaian ya secara keperdataan dulu, ya. Nah, kemudian ketika TGR itu memang nantinya ada unsur mens rea, mungkin barangkali itu dapat dilimpahkan ke APH, aparat penegak hukum, ya. Nah, ini mungkin akan ditindaklanjuti kita dalam hal penyidikan kalau itu berindikasi dugaan tindak pidana korupsi. Jadi begitu mekanisme alur daripada permintaan pendampingan kejaksaan, ya adanya suatu permohonan dulu, ya. Jadi di sini kan ya kejaksaan ini kan adalah Forkopimda, ya. Kita adalah di sini ya selaras, ya kita ini sama kedudukannya antara kepala daerah dengan Kajari, ya. Jadi kepala daerah itu bukan bersurat ke Kejari itu memerintahkan,
atau memberikan suatu delegasi, ya. Ya, jadi tetapi di sini mekanismenya adanya, ya, kalau memang itu merupakan permohonan untuk ini diselesaikan secara datun, perdata dan tata usaha negara, ya kita siap untuk mendampingi. Ya, itu sudah kewajiban kita untuk mendampingi pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah daerah. Tetapi mekanismenya ada, ya. Jadi bukan serta merta memberikan kewenangan delegasi ke kejaksaan untuk ini dilakukan suatu penagihan, gitu ya. Jadi karena kalau TGR itu kan itu domainnya APIP. Ya. Ya, jadi demikian, Mas. Ya, berarti jangan ada salah kaprah dianggapnya kejaksaan itu adalah bagian dari OPD yang ada di daerah. Ya, harus ada komunikasi yang lebih lanjut sebelum melakukan pendampingan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita dalam Jaksa Menyapa, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Korupsi adalah kejahatan yang paling luar biasa. Luar biasa liciknya, luar biasa kecerdasannya, luar biasa keberanian mentalnya, dan luar biasa kesempatan yang dimanfaatkan. Menangkap sudah biasa, penjara sudah biasa, denda sudah biasa. Tapi menjerat mereka agar kapok melakukan korupsi, itu baru luar biasa. Dan itu mulai dari diri kita sendiri. Stop korupsi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dalam Jaksa Menyapa. Dengan topik optimalisasi arahan Jaksa Agung pada Rakornas Forkopimda tahun 2023 bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan pendengar, kami sampaikan juga bagi Anda yang ingin memberikan saran maupun pendapat, silakan di nomor 0821 8755 6953. Sekali lagi, nomor kontak yang bisa Anda hubungi adalah 0821 8755 6953. Berbicara tentang optimalisasi arahan Jaksa Agung pada Rakornas Forkopimda tahun 2023, ini tentu menjadi tugas tambahan bagi Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol untuk melakukan peningkatan inflasi di daerah. Ini kalau berbicara tentang pengelolaan keuangan, ini tentu lebih banyak mengarah kepada pemerintah yang ada di tingkat bawah, khususnya pengelolaan keuangan di tingkat desa. Nah, ini bagaimana Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bapak Lufti Akbar ini dalam melakukan peningkatan inflasi khususnya di desa di Kabupaten Buol. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa, ya, kepala desa itu adalah garda terdepan, ya, dalam hal pertumbuhan ekonomi di daerah, ya, karena kepala desa ini merupakan garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi. Karena itu kita wajib, ya, untuk mendampingi pengelolaan keuangan desa, karena kita tahu bahwa selama ini, ya, kerap kali penyaluran atau penyerapan dana desa itu banyak yang tidak sesuai dengan tujuan, ya. Kenapa? Mungkin ini adanya unsur subjektif dari kepala desa itu, ya, di mana dalam melakukan pengelolaan dana desa ini, ya, ini mungkin
pelaporannya juga ini eh, tidak sesuai, sehingga ada temuan bahwa dalam hal penyerapan dana desa ini tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna serta tidak tepat waktu, ya Pak ya. Nah, karena itulah makanya dana-dana desa ini ya, ini kan cukup besar ya alokasinya ya. Kita tahu bahwa dalam program nawacitanya Pak Presiden kita Jokowi ya, di situ disebutkan bahwa membangun dari pinggiran, membangun dari daerah-daerah, dalam hal ini membangun desa-desa, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana desa itu cukup besar ya. Rata-rata dana desa itu 1,2 miliar yang setiap tahunnya dikelola oleh kepala desa. Iya, sebelum dilanjut Pak, ini sudah ada Pak Iwan di Nalu. Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum, selamat pagi Iya, langsung Pak Iwan. Pak Kajari Bol, Pak Lufti. Iya, saya ingin bertanya tentang topik yang diangkat pagi ini, yakni optimalisasi arahan Kejaksaan Jaksa Agung Agung. ya, tentang pengelolaan keuangan khususnya di desa. Ya, kalau di Kabupaten Bor, Pak, kira-kira mungkin sudah ada catatan-catatan dari kejaksaan desa-desa yang ada di Bol, paling sudah untuk pengelolaan keuangan yang terkait dengan dana desa maupun yang lain, itu seperti apa kalau di Bol? Mungkin ada catatannya, sudah ada catatannya desa yang mana? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Iwan. Ya, ini mungkin yang dimaksud Pak Iwan ada catatan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, ini desa-desa yang dianggap sudah melanggar. Baik, assalamualaikum Pak Iwan ya, waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi begini, dalam catatan kami di Kejaksaan untuk tahap penuntutan tahun 2021 itu ini terkait dana desa ya, itu ada kepala desa di Bonobogu ya, itu tahun 2021. Nah, untuk memasuki tahun 2022 ini itu catatan di kami itu ada dua case ya, ada dua case tentang dana desa, yaitu dana desa di Dotuno dan dana desa di Kokobuka. Nah, yang terbaru ini Kokobuka ini mantan kepala desa ya, sedang kita sidangkan di Palu. Nah, ini terkait apa? Terkait dengan pengelolaan atau penyerapan anggaran dana desa, yang dimana dana desa itu tidak sesuai dengan sasaran ya, tidak tepat waktu dan tidak tepat guna ya, dimana di situ ya case-nya adalah terjadinya markup dalam hal kemahalan harga ya. Jadi itu kira-kira gambaran catatan kami tentang pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan peruntukan ya, tidak sesuai sasaran ya. Mungkin begitu ya Pak Iwan ya, catatan kami. Nah, karena itu saya juga punya catatan ya, ada 10 poin ya, di mana kami ini berdasarkan case-case yang ada ya, saya mendapatkan
suatu telaahan ya, setelah kami lakukan kajian bahwa terdapatlah di situ 10 poin ya, 10 poin titik rawan di mana pengelolaan desa itu yang dikelola oleh kepala desa, Pak. Ya, nanti mungkin di suatu kesempatan saya bisa dapat sampaikan ya, atau saya share ya, apa-apa saja dari 10 titik rawan yang merupakan ini potensi seorang kepala desa dalam hal Melakukan pelanggaran. ya, pengelolaan keuangan desa ya. Kita sudah lakukan kajian itu dan saya sudah ada telaahnya ya, kurang lebih 10 titik rawan ya. Mungkin nanti kesempatan lain bisa saya share. Oke, itu di Kabupaten Buol, Pak ya. Siap. Oke, ini sudah ada Pak Muluk kembali, Pak Muluk penelpon yang ingin bergabung bersama kita di Santigi, Toli-Toli. Silakan Pak Muluk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada bapak-bapak sekalian yang terhormat. Saya ini dari masyarakat Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara. Yang saya mau tanyakan, bapak-bapak, kami ini masyarakat Desa Santigi. Seandainya ada pemerintah desa yang tidak mengumumkan, yang tidak transparan kepada masyarakat untuk dana desa. Yang kedua, tidak dipublikasikan penyerapan atau penggunaan dana desa. Kami mau tanya, kami kalau ini seperti ini terjadi di desa, maka kami melapor kepada siapa? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat Pak Abdul Muluk, langsung Pak Kajari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdul Muluk. Terima kasih ini. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kami di Buol, Pak Abdul Muluk, ya, kami ada suatu pengaduan masyarakat, laporan dari masyarakat, yaitu tadi sudah saya sampaikan di desa Diat, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Abdul Muluk ini, ya, Bapak bisa melapor. Pertama, Pak, Bapak bisa melapor ke inspektorat. Ya, kalau Bapak di wilayah Toli-Toli, tentunya Bapak melapor ke inspektorat Toli-Toli. Apakah Bapak ini masyarakat biasa atau mungkin Bapak bagian daripada BPD desa, ya. Silakan Bapak bisa laporkan itu, ya, pertama ke inspektorat. Nanti ke inspektorat melakukan investigasi, Pak, atas laporan itu, ya. Apakah itu ada indikasi penyimpangan atau mungkin ini hanya ada yang namanya kesalahan administrasi, ya, atau mungkin kesalahan prosedur, ya Pak ya. Nah, ini yang kami ketemukan di desa Diat, Pak. Nah, kalaupun memang Bapak melapor ke kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Toli-Toli, itu pun juga pasti kita akomodir, Pak. Kita siap menerima laporan itu, ya, kalau Bapak laporkan ke Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Jadi nanti di Kejaksaan Toli-Toli itu ada bidang intelijen atau bidang datun, ya. Nanti ini bersinergi atau berkolaborasi dengan inspektorat, ya, untuk kita menentukan apakah ini ada unsur sengaja bahwa kepala desa ini korupsi atau tidak, atau mungkin hanya karena kesalahan prosedur atau administrasi, ya Pak ya. Contoh Pak, ini yang kami temukan di desa Diat itu, ya, kesalahan administrasi atau kesalahan prosedur itu misalnya dalam pengadaan bibit sapi. Nah, pengadaan bibit sapi ini tidak bisa terlaksana ini karena ada penyakit PMK, penyakit lidah dan mulut, ya. Ini jadi itu namun uangnya memang oleh kepala desa itu sudah dicairkan, hanya saja wujud fisik sapinya itu belum belum diterima, ya Pak ya. Ini salah satu contoh bahwa itu kami menganggap itu belum ada unsur mensria. Jadi itu masih dalam ranahnya ya prosedur lah,
ya administrasi. Mungkin demikian Pak jawaban saya. Iya, ini berbicara tentang dana desa ini semakin seru kayaknya Pak. Dan sepertinya dengan adanya arahan Jaksa Agung ini bagi kejaksaan ini sepertinya memberikan khusus bagi pemerintah desa. Sudah ada kembali penelpon kita, Dani di Tuelei. Silakan Pak Dani. Ya, baik. Terima kasih. Ya, menyimak pembicaraan kita di pagi hari ini. Saya ingin mau bertanya, kalau terdapat penyimpangan terhadap dana desa, kalau dari kejaksaan sendiri apa yang tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan? Tidak hanya melakukan pengarahan saja atau ada aksi. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan penyimpangan itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Sajari. Terima kasih. Baik, langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Dani. Jadi ini kan kita juga sudah mendapat arahan dan instruksi dari pimpinan kita ya, dari Pak Jaksa Agung. Jadi Pak Jaksa Agung pada saat Rakornas Porkopimda itu kemarin menginstruksikan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri itu harus melakukan pendampingan di desa terkait pengelolaan desa. Jadi jangan kepala desa itu dijadikan objek pemeriksaan, Pak. Itu instruksi Jaksa Agung, ya, bahwa Kajari atau Kejaksaan Negeri jangan menjadikan kepala desa itu dijadikan objek pemeriksaan, ya. Kalau dalam hal ini, ya kan, kalau memang ini ya tidak ada unsur menserianya. Baik, Pak ya. Nah, kita tahu Bapak, dalam pengelolaan keuangan desa itu pasti ada risiko, ya. Tetapi kembali lagi, risiko dalam hal penyimpangan pengelolaan keuangan ini kita lihat lagi dari kacamata hukum. Apakah ada unsur niat jahatnya? Ya, kalau itu memang ada unsur niat jahatnya, apa itu unsur niat jahatnya? Adalah unsur niat jahatnya ini dia ingin memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga di sini dampaknya adanya suatu kerugian keuangan desa atau keuangan daerah, Pak. Nah, oleh karena itu Pak, tindakan kami, kenapa kami ini kejaksaan diinstruksikan untuk tidak menjadikan objek pemeriksaan terhadap kepala desa. Namun demikian di sini kan ada APIP, ada inspektorat. Jadi terlebih dahulu kita serahkan permasalahan ketika ada penyimpangan dana desa itu ke APIP, ya kan? Nah, APIP ini pun ini juga mekanismenya kan ada tenggang waktu, ya, di mana untuk melakukan TGR itu kalau tidak salah ya kurang lebih 3 bulan ya. Nah, ketika kemudian juga ketika memang ini kalau memang ada penyimpangan keuangannya itu tidak juga terlalu signifikan, contoh misalnya di bawah 100 juta atau 50 juta. Nah, mungkin barangkali ya ini lebih baik dilakukan TGR, tuntut ganti rugi ya kepada kepala desa atau yang melakukan penyimpangan ini, yang terlapor ini ya. Tindakannya adalah menyelesaikan temuan adanya penyimpangan keuangan itu ya, kalau itu memang misalnya nominalnya di bawah 100 juta. Nah, jadi kami Pak di sini berperan hanya di sini kita early warning atau melakukan deteksi ini dalam hal pencegahan preventif ya Pak ya. Posisi kami adalah di sini preventif. Terima kasih Pak. Oke, sudah ada lagi Ibu Narti di Tuelei. Silakan Ibu Narti. Bu Narti, bisa mendengar suara kami? Iya, terputus. Ya, mungkin. Oke, silakan Bu Narti. Iya, saya mau bertanya terkait peran dari Kejaksaan Negeri Buol, apalagi ini kan sedikit lagi sudah mau masuk tahun politik. Apa peran dari Kejaksaan Negeri Buol dalam menjaga netralitas pemilu tahun 2024? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih
Bu Narti, assalamualaikum. Ya, jadi peran kejaksaan kita di sini dalam hal menjelang eskalasi politik ya tahun 2024 nanti, kita kejaksaan di sini terlibat di dalam anggota Gakumdu ya, Gakumdu, di mana Gakumdu ini mungkin masuk di bagian Bawaslu ya. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Buol ya sudah membuat pos pengamanan pemilu ya. Jadi di kantor kami di Kejaksaan Negeri Buol kami sudah membentuk atau membuat atau menyediakan sarana ya berupa pos pemilu ya. Jadi sekiranya mungkin nanti pada saat timing waktunya ya sudah masuk dalam penyelenggaraan pemilu ya, silakan nanti kalau ada laporan-laporan tentang penyimpangan pemilu ya yang terkait dengan tindak pidana pemilu ya, silakan nanti dilaporkan di pos Gakumdu, Bu ya. Ya, jadi tapi kan ini kan kita belum ya, meskipun mungkin sudah ada gerakan-gerakan kampanye mungkin kampanye di luar jadwal ya, ini masih belum menjadi ranah kita, Bu, ranah Gakumdu ya, Bu ya. Mungkin begitu, Bu Narti, terima kasih. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ini kalau melihat arahan kejaksaan ini tentu menjadi suatu kekhususan bagi pemerintah desa dalam hal melakukan penataan pemerintahan yang lebih baik. Dan sebelum kita lanjutkan kembali dialog interaktif dalam Jaksa Menyapa, kembali kita dengarkan yang berikut ini. Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak. Loh, ini untuk apa ya? Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes. Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam Jaksa Menyapa bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan topik optimalisasi arahan Jaksa Agung dalam Rakornas Forkopimda yang dilaksanakan di Bogor pada Januari 2003 yang lalu. Baik, dengan adanya pengelolaan dana desa ini tentu upaya pendampingan yang dilakukan kejaksaan adalah melakukan pembinaan langsung secara kepada pemerintah desa. Sebab setiap pilkades kadang ini terjadi pergantian perangkat, sehingga tidak menutup kemungkinan ini ada yang tidak tahu soal pengelolaan keuangan. Tapi sebelum itu dijawab, ada Pak Ridwan di Buol langsung ini, Pak. Silakan Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan di Buol, bisa mendengar suara kami? Ya, ini Pak Ridwan mungkin bisa mencari tempat yang lebih stasioner lagi sehingga bisa langsung memberikan apa yang menjadi pertanyaan atau tanggapannya mengenai optimalisasi arahan Jaksa Agung dalam Rakornas Forkopimda, khususnya bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Pak Ridwan sudah? Bagaimana Pak Ridwan? Iya.
Ya, mungkin langsung ini mengenai selalu terjadi pergantian perangkat sehingga kejaksaan ini bisa mengambil peran dalam melakukan pendampingan. Ya, baik. Memang di dalam kepemerintahan desa, ya, dalam hal ini kepala desa, ini kan terpilih karena masyarakat. Ada tim. Ada tim, ya. Nah, kemudian kepala desa ini statusnya adalah pihak swasta, ya, bukan seorang birokrat, ya. Beda dengan kita kalau pegawai negeri. Kalau kita ini pegawai negeri kan kita ini statusnya ya kita birokrat lah, ya. Nah, kemudian kepala desa ini juga bukan seorang politikus, ya. Jadi dia terpilih oleh masyarakat, ya tentu perlu ada suatu bekal, ya, bekal dalam hal ini pemahaman terhadap manajerial keuangan dan manajerial kepemerintahan, ya. Itulah bekal yang harus kita berikan kepada kepala desa yang terpilih, ya. Karena memang saya melihat di sini ada suatu gejala, ya, bahwa ketika kepala desa terpilih dia melakukan reshuffle, ya, terhadap perangkat desa yang ada, ya. Nah, kemudian dalam hal juga pengelolaan keuangan desa ini, itulah tadi yang saya katakan, kami dalam telaahan kajian kami itu ada 10 titik rawan, ya, yang dilakukan oleh kepala desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Ya, salah satunya ini desa itu single fight gitu, ya. Nah, di mana uangnya itu dia simpan sendiri, dia gunakan sendiri, ya. Jadi tidak memfungsikan adanya bendahara, ya. Nah, ini juga ini salah. Nah, ini kan salahnya adalah salah di sistem, ya. Nah, karena itu kami memberikan suatu solusi, ya, suatu saran pendapat agar supaya sistem dalam hal penyerapan anggaran dana desa ini nantinya berbasis aplikasi. Jadi sistem dalam hal penyerapan anggaran desa itu harus berbasis aplikasi, dan di sini tidak penyerapannya tidak secara tunai, secara langsung. Jadi ini ditahan dulu, Pak. Siap. Ditahan dulu sistem dana desa aplikasi. Sudah ada Ridwan di BOL. Ya, Pak Ridwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini Pak Kajari BOL sudah sosialisasi. Nah, tapi kami cuma sedikit Pak Kajari terkait dengan pembinaan kepala-kepala desa ini, supaya salah satu mungkin program yang dari kejaksaan juga kan berupaya untuk menekan jangan sampai banyak lagi kepala-kepala desa kita yang terlibat dengan korupsi ini. Nah, ini sejauh ini seperti apa mungkin dari Kejaksaan BOL, Pak, sosialisasi ke kepala-kepala desa, jangan sampai terlibat hal-hal seperti itu, jangan sampai tergiur dengan tentunya jumlah anggaran yang cukup banyak, sehingga jadi banyak penyimpangan terkait dengan pengelolaan dana desa itu. Nah, saya kira cuma seperti itu, Pak Kajari, bagaimana sosialisasinya ke mereka-mereka ini, jangan sampai menyimpang dari pengelolaan dana desa itu. Terima kasih, Pak Kajari. Iya, langsung ke Pak Lutfi. Ya, terima kasih, Pak. Jadi wujud nyata kita sosialisasi ke desa-desa itu, ya tentu kan kita sudah laksanakan ini, Pak. Kita berkolaborasi dan bersinergi dengan APIP, dengan inspektorat. Dan itu kemarin kita sudah lakukan di satu desa, yaitu di Paleleh, di mana di Paleleh itu bergabung 2 kecamatan, Paleleh dan Paleleh Barat, ya. Di mana kita di sini ya melakukan suatu pendekatan dengan pendekatan humanis, Pak. Ya. Jadi kembali lagi kami selaku APH, aparat penegak hukum, tidak mengedepankan
tindakan pidana, ya. Jadi ada prinsip di dalam hukum itu prinsip ultimum remedium. Jadi ultimum remedium ini maknanya adalah ya mempidanakan orang itu adalah jalan terakhir, Pak. Nah, tetapi kami lebih mengedepankan preventif, yaitu dengan pendekatan humanis. Ya, kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan ya ke desa-desa. Dalam hal ini ya kepala-kepala desa. Demikian, Pak. Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam Jaksa Menyapa. Bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, SH.MH. Tanpa terasa, ini waktu yang tersisa tinggal 5 menit. Tidak terasa dialog kita. Mungkin di akhir kesempatan ini, apa yang menjadi arahan atau closing statement dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Silakan Pak Lufti. Baik. Ya ini karena waktu jua ya yang membatasi kita sebenarnya, tapi saya dalam hal ini siap ya untuk melakukan pendampingan, baik itu nanti diminta oleh inspektorat maupun diminta oleh instansi-instansi terkait, apakah pemberdayaan desa ataupun dari pemerintah daerah. Dan kami pada prinsipnya adalah mendukung serta menjaga selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Buol. Ya, jadi dalam hal ini ya kita melakukan deteksi dini atau early warning ya ketika adanya hal-hal yang dapat menggagalkan ya jalannya program pemerintah. Itulah fungsi tugas dan dari kami di Kejaksaan. Nah, terkait juga tadi instruksi daripada pimpinan tertinggi Pak Jaksa Agung ya bahwa kami diharapkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda dan pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini kita mengawal penyerapan anggaran. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan sinergitas kita ini ya berjalan dan sesuai dengan harmonisasi hubungan Forkopimda yang ada di Kabupaten Buol. Demikian, terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kajari Buol, Bapak Lufti Akbar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan juga kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi aktif dalam di program Jaksa Menyapa. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami dari Kabupaten Buol kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Toli-Toli dengan Kejaksaan Negeri Buol.